Kita mulai ya, kita sudah bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'al intifa wa tadzakur tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Sekarang masuk selfa lagi ya. Al-babul awal atau al-faslul awal fil haqiqah wal majaz. Masuk mana ya? Sampai hakikoh majaz sudah belum? Iya, udah halaman berapa nih? 40 ya. Hakikoh majaz sudah. Apa? Aksamul majaz. Itu belum. Oh, aksamul majaz. Terakhir aksamul haqiqah, Ustaz. Oh, iya. Sudah ya. Kirain belum. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sekarang masuk aqsamul majaz ya. Masih membicarakan tentang al-haqiqah wal majaz ya. Dalam usul fikih itu memang di awal-awal itu banyak diwarnai tentang pembahasan lafadz ya. Pentingnya di mana ya? Pentingnya ketika salah memahami lafadz pasti salah memahami makna ya. Memahami lafadz di sini dalam rangka menentukan makna. Karena apa? Satu lafadz itu bisa dimaknai dengan makna yang sangat banyak ya. Tergantung bagaimana melihatnya. Makanya kata sahabat Ali bin Abi Thalib Al-Qur'an itu hammalatul wujuh ya, bisa mencakup atau menanggung wujuh ya, berbagai macam wajah makna. Makanya dalam tafsir pun kita mendapati para ulama seringkali berbeda pendapat ya. Nah, kenapa ya? Karena satu lafadz, satu kalimah itu bisa dimaknai dengan cara yang berbeda ya. Oleh karena itu pertama kali harus didekati lafadz tersebut secara semantik ya. Makanya dalam usul fikih pertama kali akan membahas apa itu hakikoh dan majaz. Supaya kita ketika mendapati kalimat ya atau kata atau lafadz atau ya lafadz dalam Quran, dalam sunnah, kita bisa mengetahui apakah yang dimaksud dalam Quran, hadis itu hakikohnya atau majaznya. Karena lafadz itu bisa hakikoh, bisa majaz. Kemudian nanti ada juga mantuk mafhum ya. Apakah lafadz ini ada mafhumnya atau tidak? Kemudian nanti lafadz tersebut amar atau nahi. Ketika amar, apakah amarnya itu untuk wujub atau untuk selain wajib? Nah itu pun berpotensi besar atau berpeluang besar ulama berbeda pendapat. Kemudian umum dan khusus. Apakah lafadz ini umum atau khusus? Apakah kalau ini umumnya ditaksis atau tidak ditaksis? Nah, itu pun berpeluang besar dimaknai secara banyak, dimaknai secara beragam sehingga bisa berbeda pendapat. Bahkan kalau perbedaan pendapatnya kadang perbedaan pendapatnya itu keras ya. Gara-gara apakah lafadz tersebut umum atau khusus. Ya, seperti kullu bid'atin dolalah.
itu kalau dalam usul fikih setiap lafaz yang diawali dengan kul, jami', ya, kemudian apalagi amah atau diakhiri dengan kafah, itu kan menunjukkan umum, mencakup keseluruhan. Nah, tapi apakah umum tersebut baqiya ala umumihi atau al-umum al-makhsus atau al-umum yakbalhu takhsis atau umum tapi ada yang ditaksis. Itu berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, ma min amin illa qad khussisa, ya, tidaklah suatu lafaz itu am kecuali ditaksis dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah. Kemudian nanti apakah lafaz tersebut mutlak, muqayyad, mujmal, ya, atau bahkan nasikh mansukh. Makanya satu lafaz itu cakupannya sangat luas, ya, cakupan maknanya sangat luas. Makanya orang sering berbeda pendapat karena satu lafaz bisa dimaknai dengan makna yang banyak, ya, dan kadang dalam pembicaraan atau dalam dialog itu tidak belum sama, ya, frekuensinya, belum sama makna yang ditujunya. Akhirnya kadang tidak nyambung, ya. Nah, dalam usul fikih itu dibahas secara detail, ya, satu lafaz supaya kita bisa memastikan maknanya, ya. Tujuannya memastikan makna dari sekian makna. Tetapi para ulama itu bisa berbeda di dalam memastikan satu makna di antara makna-makna yang dicakup. Dan itu bisa berlaku dalam fikih, bisa berlaku dalam akidah. Ya, berlaku dalam fikih misalnya dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah. Misalnya salah satu quru, ya, 3 kali qur'in. 3 kali qur'in itu iddah. Mazhab Syafi'i, qur'in itu 3 kali sucian. Qur'un itu dalam bahasa Arab suci. Dalam mazhab Abu Hanifah qur'in itu haid. Ya. Jadi satu lafaz bisa mengandung makna 1, 2 atau bahkan lebih. Dan setiap mujtahid atau ulama itu bisa mengambil salah satu dari sekian makna. Akhirnya berbeda pendapat. Atau misalnya akad dan banyak, ya, sangat banyak sekali. Nah, yang pertama kali dibahas hakikoh dengan majaz, ya. Jadi urgensinya atau signifikansinya di mana? Ketika mendapatkan lafaz dalam Quran, apakah yang dimaksud itu hakikoh atau majaz? Walaupun al-aslu fil lafdi al-hakikoh, hukum asal itu ya hakikoh. Majaz itu bukan asal. Ya. Majaz itu bukan asal. Hukum asalnya adalah satu lafaz itu yang dimaksud makna hakikoh. Nah, kemarin hakikoh itu disebutkan musonib istiqmalul lafdi fima wudi'alah. Ya, menggunakan lafaz sesuai dengan makna yang diinginkan. Oleh siapa? Oleh orang yang menciptakan maknanya. Ya. Kemudian siapa yang menciptakan makna? Ya bisa banyak. Makanya nanti bisa relatif, ya. Ada hakikoh lugawiyah kemarin itu, ada hakikoh urfiyah, ada hakikoh syariah. Menurut ahli lugah, lafaz tersebut hakikoh. Tapi menurut urf itu bukan hakikoh tapi majaz karena menurut urf dia punya makna sendiri. Misalnya dabah, ya. Menurut ahli lugah kullu ma yadubbu 'alal ard, setiap yang melata di bumi. Selain itu majaz menurut ahli lugah dalam menurut cara pandang ahli lugah. Kemudian menurut syariat yang dimaksud itu, yang diinginkan maknanya itu bukan itu, tapi segala sesuatu yang berkaki 4, ya. Misalnya ya dabbah dalam Al-Qur'an atau dalam hadis itu banyak yang diinginkan adalah binatang yang berkaki 4. Dan itu sangat banyak sekali, ya, hakikoh majaz, kemudian hakikoh lugawi itu banyak memenuhi di dalam Quran, dalam hadis. Maka tergantung kepandaian kita menentukan apakah mana itu hakikoh lugawi atau hakikoh urfi atau hakikoh syar'i. Dalam Al-Quran itu bisa jadi hakikoh lugawi. Yang diinginkan
yang dalam Quran itu yang diinginkan oleh Quran itu makna lugawinya. Tapi ada kalanya ya makna syar'i. Itu kembali kepada ijtihadnya masing-masing. Nah, kemudian masuk kepada aqsamul majaz. Lafadz itu kalau tidak hakikoh majaz. Ketika tidak bisa digunakan hakikoh maka yansarifu ilal majaz. Yanqasimul majazu ila majazin mursalin wa majazin aqliyin. Ya. Majaz itu dibagi menjadi dua. Kemarin majaz itu kalimatun wudi'at fi ghairi ma wudi'ala. Ya. Istiqmalul lafdi fi ghairi ma wudi'ala. Menggunakan lafaz bukan pada makna asalnya. Ya. Dan itu pun nanti nisbi, ya, itu pun relatif tergantung dari sisi mana orang menggunakannya. Nah, majaz itu dibagi menjadi dua, walaupun pembagiannya bisa sangat beragam, ya, itu dalam ilmu balaghah, terutama dalam ilmu bayan, itu panjang lebar, ya, dalam misalnya kitab Al-Jauharul Maknun, ya, atau dalam Uqudul Juban, ya, atau dalam yang lebih kitab balaghah yang lebih simpel, ya, itu dibahas panjang lebar tentang majaz. Nah, usul fikih pun berkepentingan menggunakan majaz tersebut, makanya istimdad, pengambilan usul fikih itu salah satunya dari lughah, lughah, ilmu kalam, yang ketiga tasawwurul ahkam. Nah, hakikoh majaz ini usuliyin mengambil dari teorinya lugawiyin, walaupun ada pengembangan yang tidak ada dalam lughah. Materi asalnya itu dari lughah Arabiyah, tetapi nanti dikembangkan lagi oleh usuliyin yang tidak ada dalam pembahasan ilmu lughah. Ya. Makanya sebagian ada yang mengkritik kalau begitu usul fikih itu tidak lain hanya kumpulan ilmu-ilmu yang sudah ada, tidak ada yang baru. Oh, tidak, ya, ada banyak hal yang baru yang tidak ditemukan dalam ilmu aslinya, dalam lughah atau dalam kalam atau dalam tasawwurul ahkam. Ya, lughah usuliyin mengembangkan lebih jauh. Nah, apa itu majaz mursal? Apa itu majaz akli? Ya, majaz itu ada dua, majaz mursal, majaz akli. Majaz mursal itu kalimatun ustu'milat fi ghairi makna hal asli di alaqatin ghairil musyabahah ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asli. Ya, ka qoulihi ta'ala wa yunazzilukum minas sama'i rizqa, ya. Farizqu la yanzilu minas sama walakin yanzilul matar alladhi yansau anhu rizqu. Ya, fal mataru sababun wa rizqu musabbab. Ya. Farizqu kalimatun ustu'milat fi ghairi makna hal asli wal alaqah hiyal musabbabah. Ya. Alaqahnya sababiyah, ya, ini yang ini mungkin salah tulis, ya. Wal alaqah hiya musabbib. Sababiyah, ya, setahu saya sababiyah. Wal alaqah hiyal sababiyah. Majaz mursal itu apa? Tadi, ya, berangkatnya pertama dari majaz. Majaz itu menggunakan lafaz bukan pada makna awalnya. Tetapi kalau majaz mursal tidak menggunakan lafaz pada makna aslinya dan tetapi pada makna yang bukan asli. Lalu penggunaan makna yang bukan asli itu ada alaqah, tapi alaqahnya bukan musyabah. Yang namanya majaz itu pasti ada alaqah, ya. Li alaqatin mani'at, ya. Li alaqatin mani'atin, karena alaqah yang mencegah dari li alaqatin maqorinatin mani'atin min iradati makna asli. Yang namanya majaz itu menggunakan lafaz bukan pada makna asalnya, atau menggunakan lafaz pada makna yang selain asalnya. Tetapi tidak sekedar menggunakan pada makna selain asal, terkecuali ada qarinah, ya, ada penuntun, ya, ada indikasi, ya, yang menunjukkan kesesuaian di antara dua makna tersebut. Itu pasti, ya, namanya majaz itu ada alaqah. Cuman apakah alaqahnya itu musyabahah atau ghair musyabahah? Musyabahah itu ada kemiripan.
Ghair musyabahah, tidak ada kemiripan. Ya. Kita lihat contohnya ya. Dalam Al-Qur'an surat Ghafir, wa yunazzilu lakum, dan Allah menurunkan bagi kalian minas sama'i, dari langit, rizqi. Di sini kan yang diturunkan dari langit rizki. Padahal yang diturunkan dari langit itu air. Faridku la yanzilu minas sama walakin yanzilul matar. Tapi yang diturunkan oleh Allah itu ya hujan, air. Di mana alladzi yansa'u anhu rizqu. Dari air tersebut, dari hujan tersebut melahirkan atau memunculkan rezeki. Ya, yang petani sawahnya terkena hujan, akhirnya dipanen. Kemudian yang apalagi ya, dan macam-macam. Nah, jadi kalau secara hakiki yang diturunkan itu di sini apa? Risiko. Tetapi penggunaan itu bukan yang dimaksud, bukan itu, tetapi yang dimaksud adalah hujan, air. Ya. Dari mana kita bisa tahu ya? Dari lafadznya pun kita bisa menebak ya, yang diturunkan oleh Allah dari langit itu adalah airnya, bukan rezeki. Tetapi dari air tersebut itu memunculkan rezeki bagi manusia. Ya. Jadi di sini penggunaan rezeki itu bukan pada makna asalnya. Makna asalnya rezeki, tetapi digunakan pada asal rezekinya, sebab rezeki. Yang menyebabkan rezekinya itu apa? Hujan, air hujan. Maka di sini fal matoru sabab, hujan itu sebab, wa rizqu musabab. Rezeki itu dampaknya, yang disebabkannya. Farizku, maka rizki kalimatun ustumilat fi ghairi makna hal asli. Rizki di sini kalimat yang digunakan bukan pada makna aslinya. Ya. Karena apa? Karena hujan itu bisa jadi rizki, bisa jadi tidak. Ya. Maka sebagian itu kan ada yang mengatakan rizki itu apa yang kita pakai, apa yang kita makan. Ya, tidak semua yang kita miliki itu rizki kita. Ya, misalnya makanan yang ada di rumah milik kita, tapi kadang tidak semuanya kita makan. Dimakan kucing, dimakan. Atau milik kita dan kita sedekahkan. Nah, itu bukan rizki kita. Ya. Nah, hujan itu bisa jadi rizki, bisa jadi tidak. Ya. Tapi hujan menjadi sebab diberikannya rizki. Makanya alaqohnya apa? Sababiyah. Ya. Kemudian wal alaqatu katsiratun makanuha kutubul balaghah. Balaghah ya. Alaqah majaz mursal itu sangat banyak, ada yang sampai 12, ada yang lebih ya. Di mana kita bisa mendapatinya? Bisa lihat dalam kitab balaghah. Kitab balaghah pun ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal ya. Kalau mau diperdalam bisa dilihat di kitab balaghah yang mulai yang tipis, misalnya Jurus fi ilmi lughah ya, karangan Ibnu Asyur dari Tunis. Itu disyarahi oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Kitabnya Husnus Siyaghah. Atau yang lebih tingginya Al-Jauharul Maknun dalam bentuk manzumah, yang paling tingginya Uqudul Juman. Itu karangan Imam Al-Jalaluddin Suyuti. Ya. Nah, itu bisa kita temukan alaqoh majaz mursal yang sangat kaya. Ya. Nah, kemudian majaz yang kedua, majaz akli. Wa ammal majazul akli. Kalau ini saya agak ini ya. Biasanya pembagian majaz itu dua, majaz mursal dan majaz isti'arah. Majaz mursal itu ada alaqoh, tapi alaqohnya ghair musabahah. Kalau majaz isti'arah itu majaz yang mempunyai alaqoh dan alaqohnya musyabah. Sebagaimana musannif contohkan di ta'rif awal ya, di halaman 39. Seperti lafaz asad ya. Asad itu makna lugawinya adalah hayawan muftaris, binatang yang mencekram ya, binatang yang galak, yang gagah ya. Nah, kemudian asad ini sering juga digunakan untuk seorang laki-laki yang berani, rojulun syuja. Nah, menggunakan kata asad untuk makna rojulun syuja, laki-laki pemberani, misalnya sahib tu asada
sahibtul asada apa ya? Sahibtul asada fil mubarah. Sahibtul asada fil bait atau sahibtul asada fis safar. Aku membarengi asad di dalam perjalanan. Ya, atau aku menemani asad apa namanya? Di dalam perlombaan. Asad di sana maksudnya bukan asad hakiki rojulun apa hayan musaris tetapi rojulun suja. Aku membarengi seorang laki-laki yang gagah ya, untuk ikut pertarungan atau pertandingan. Nah, itu majaz, tapi majaznya isti'arah. Dan menggunakan asad untuk rojulun suja itu memiliki kemiripan dengan hayawanun muftaris, sama-sama suja'ah, ya, sama-sama pemberani. Itu yang disebut alaqah musyabah. Alaqahnya sama, ya. Asad itu binatang yang berani, mencengkram. Ya. Nah, kemudian asad dalam majaz itu laki-laki yang gagah berani. Itu kan ada kesamaan, ya, alaqahnya musyabah. Nah, kalau majaz mursal tadi alaqahnya ghair musyabah. Ya. Kemudian tapi di sini musannif membaginya menjadi majaz mursal dan majaz akli. Ya. Kalau majaz akli itu biasa seperti ini, dibaginya majaz mufrad dan majaz murakkab. Ya, majaz mufrad itu ada majaz mursal, majaz isti'arah. Kemudian nanti ada majaz murakkab, ada takhliliyah, ada apa? Takhliliyah, saya lupa lagi. Tahqiqiyah dan sebagainya. Nah, ala kulli hal kita mengikuti apa yang ada dalam kitab, ya. Wa ammal majazul akli, majaz akli itu isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ghairi man huwalah. Menyandarkan satu fi'il, satu pekerjaan atau yang semakna dengan fi'il. Ini fi'il dalam bahasa Arab, ya. Apa yang semakna dengan fi'il? Isim fa'il atau isim maf'ul, ya, mustaqot, ya. Mustaq dari fi'il atau bahkan masdar. Menyandarkan fi'il atau yang semaknanya kepada sesuatu yang bukan aslinya, kepada sesuatu yang tidak biasa disandarkan. Tetapi menggunakan hal itu bisa dipahami maknanya karena apa? Ma'a qorinatin mani'atin min iradatin isnal hakiki. Karena ada korina yang memalingkan kita dari makna atau dari isnad hakiki, dari penyandaran yang asli. Contohnya, ya, misalnya contohnya. Banal amiru asadda. Bana membangun, al-amiru raja, ya, pemimpin, asad itu bendungan, ya, kalau tidak salah asad itu bendungan. Nah, ini apakah isnad ini, apakah tuturan seperti ini, ataukah penyandaran satu kalimat dengan kalimat lainnya di sini itu hakikat atau majaz? Kalau kita lihat yang membangun apa itu namanya? Bendungan itu apakah raja atau pegawai? Ya. Yang membangun langsung itu justru para pekerjanya, bukan rajanya. Tapi kita bisa paham, ya, dari apa? Dari uraian ini, dari ungkapan ini, banal amiru asadda. Ya, amir membangun bendungan. Karena tidak mungkin bendungan satu daerah misalnya dibangun kecuali atas instruksi dana dari amir, dari raja. Ya. Ya, jadi pertama banal amiru asadda ini apakah isnad majaz akli, ya, atau hakikoh? Ini majaz. Karena kalau hakikohnya yang membangun bendungan asli itu bukan raja tapi pegawainya. Tetapi disandarkan kepada raja, si bana ini kan fiil, ya. Fiil ini disandarkan kepada amir, kepada raja. Karena apa? Ya kita bisa memahami pembangunan itu diinstruksikan oleh amir, dibiayai oleh amir, diizinkan atas perizinan amir. Ya. Nah, yang seperti itu disebut dengan majaz akli. Ya sama kalau dalam majaz hakikat majaz itu kan dalam setiap bahasa rata-rata ada, ya, atau mungkin semuanya ada. Dalam bahasa Indonesia misalnya
Pak Jokowi membangun Papua misalnya, ya, yang sekarang lagi di ini. Apakah Pak Jokowi sendiri yang membangun, ya, ngakutin semen, ngakutin bata, kan tidak ya. Padahal membangun secara makna hakiki itu apa? Ya, ya kerja langsung. Ya. Atau dulu zaman Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Ya. Banyak dibangun jalan-jalan pas zaman Soeharto, atau gedung-gedung, atau rumah-rumah. Apakah Pak Soehartonya sendiri yang membangun? Ya, bukan. Ya. Yang membangunnya pegawai. Tetapi dari sana pun kita ya paham. Ya. Nah, itu yang disebut majaz akli. Menyandarkan fiil, yaitu bana, au ma fi maknahu, ila ghairi man huwalah, kepada sesuatu yang bukan tempatnya, bukan pasangannya. Karena kalau membangun itu harusnya al-amil atau umal, para pegawai. Ya. Nah, itu disebut dengan majaz akli. Lalu di halaman selanjutnya, faqad asnadna bina asaddi ilal amir. Maka kita menyandarkan pembangunan bendungan itu kepada amir. Walladzi banahu umalul amir. Padahal yang membangun itu adalah para pegawainya. Illa, kecuali annal amirah huwa sabab. Itu tidak mungkin terjadi kecuali ada penyebabnya. Siapa? Amir. Atas instruksi, atas perintah, atas kebijakan amir. Wal qarinah. Qarinahnya apa? Istihalatu suduril bina lisad anil amir. Ya, qarinahnya apa? Mustahil, ya, adanya pembangunan bendungan anil amir, dari amir. Jadi makna aslinya membangun itu siapa? Umal. Tapi di sana disandarkannya kepada amir. Kita bisa paham karena tidak mungkin amir turun sendiri membangun. Itu kan dengan akal kita mudah menangkap, ya, sangat mudah. Fal majazul mursal, itu selesai. Lalu fal majazul mursal tajuzu fil kalim. Majaz mursal itu ada berlakunya, beroperasinya dalam kalimat. Ya, kalimah di sini kalimah bahasa Arab, bukan kalimah bahasa Indonesia, ya. Kalimah bahasa Arab itu kalau bahasa kita kan kata. Baik kalimah itu isim, fiil, atau harf. Jadi majaz mursal itu adanya itu di kalimah. Wal majazul akli tajuzu fil isnad. Di sini tajuzu itu bukan boleh, ya, mungkin diartikan apa? Tajuzu itu berada. Adapun majaz akli itu dalam isnad. Kalau isnad itu pasti jumlah, ya, karena ada sandaran satu kalimat kepada kalimat yang lain. Ya. Jadi majaz tadi di awal ada majaz mursal, ada majaz akli. Nah, majaz mursal adanya dalam kalimah, majaz akli adanya dalam isnad. Isnad fi'il ila ghairi ma huwalah, atau isnad isim fa'il ila ghairi ma huwalah, atau isnad masdar ila ghairi ma huwalah. Ya, menyandarkan fi'il kepada sesuatu yang bukan aslinya, menyandarkan masdar kepada sesuatu yang bukan tempatannya atau bukan pada aslinya. Nah, itu secara garis besar. Ya. Di sini sangat simpel, ya, karena kitabnya khulasoh. Dan ini untuk untuk sulam atau anak tangga pertama kita dalam mempelajari usul fikih. Jadi kalau apakah cukup dengan kitab ini, ya sangat belum memenuhi, dan tujuannya pun musannif bukan untuk memenuhi kebutuhan usul fikih secara keseluruhan, hanya pengantar kepada kitab-kitab yang setelahnya. Ya, apakah cukup belajar warokot? Warokot sangat simpel, ya, sama seperti ini. Warokot itu hanya anak tangga menuju tangga-tangga yang setelahnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i biasanya setelah warokot atau khulasoh ini lanjut kepada al-luma, karangan Imam Asy-Syirazi. Itu tidak terlalu tebal tapi juga tidak tipis. Tapi pembahasannya lumayan detail, ya. Al-luma disyarahi oleh, kalau syarahnya itu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Nah, dari al-luma kemana? Ke Goyatul Usul, atau matanya Lubul Usul, ya. Matanya Lubul Usul, syarahnya Goyatul Usul, karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari.
yang paling akhir yang biasa digunakan. Akhir itu maksudnya kitab yang dikaji ya. Kalau kitab usul fikihnya sendiri ya banyak kan. Tapi yang biasa dikaji di dalam daras, dalam halaqah itu terakhir Jam'il Jawami karangan Tajuddin As-Subki ya. Jadi dari Waraqat, Al-Luma, Ghayatul Usul sampai terakhir Jam'il Jawami. Itu sudah usul ya. Adapun selain itu ya banyak Mustasfa ya, Mustasfa itu lebih tebal, Al-Burhan, tetapi jarang digunakan atau dipakai sebagai kitab muqarrar dalam belajar. Kan tidak semua kitab itu cocok untuk digunakan untuk dars ya. Majmu itu kitab yang luar biasa, tetapi digunakan untuk dars itu terlalu tebal ya, panjangan. Kecuali Muqaddimah Majmu', nah itu sering saya lihat beberapa kajian, beberapa halaqah membaca muqaddimahnya saja. Muqaddimahnya itu sangat penting ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang tersimpan, yang terdapat dalam muqaddimah majmu'nya Imam An-Nawawi. Lalu pembagian yang kedua, jadi majaz ini ada banyak jenisnya ya, ada banyak jenisnya. Ada majaz yang di pembagian seperti tadi, majaz mursal dan majaz akli. Ada pembagian lain, wa ja'ala imamul haramain wa ghairuhu minal majaz al majazu biziyadah awin nuqsan. Ada majaz biziyadah karena ditambahkan, ada majaz karena dikurangi. Jadi maknanya itu makna yang lafadznya itu tidak, makna lafadznya itu tidak diinginkan itu, tapi yang selain itu. Itu disebut dengan majaz. Contohnya, fa misalu ziyadah qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti misilnya Allah sesuatu. Ini kalau kita ikut kepada harfiah lafadznya, ini bermasalah. Karena apa? Kaf itu kan artinya mislu juga. Jadi tidak ada yang menyerupai serupaan Allah, itu sudah bermasalah. Jadi tidak ada yang menyerupai itu bukan yang menyerupai Allah, tapi yang menyerupai serupaan Allah. Jadi seakan-akan mengakui Allah itu ada serupa, tapi tidak mengakui ada yang sama dengan serupaan Allah. Itu kan masalah besar, jadi syirik ya, syiriknya luar biasa. Nah maka kita memaknainya bagaimana? Kaf di sini kaf ziyadah. Walaupun sebagian ulama itu kurang menyukai menggunakan kata ziyadah. Dalam Al-Quran itu ya tidak ada ziyadah, tidak ada kurang. Memang seperti itu. Ada yang mengatakan aidah ya. Istilahnya bukan ziyadah atau aidah. Ya. Ziyadah itu kesannya itu artinya tidak penting. Ya. Nah, itu kan agak bermasalah nanti. Ya. Nah di sini ala kulihal kita ikut yang di kitab. Itu jadi, kenapa jadi majaz itu? Karena ada tambahan kaf. Kalau tanpa ada kaf, maknanya sudah tepat. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau tanpa kaf, maknanya hakikah sudah. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ya. Tapi ketika ada kaf, jadi mislunya dua kali. Karena kaf itu maknanya mislu juga. Laisa mislu misli jadi. Laisa misli syai'un. Bukan. Laisa misli syai'un. Tidak ada yang menyerupai serupaan Allah sesuatu. Itu jadi masalah. Makanya kafnya ziyadah. Tambahan saja. Kalau tambahan itu tidak dianggap. Ya. Jadi membacanya bagaimana? Maksudnya membaca dalam arti makna ya. Laisa mislahu syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupainya. Fal kafu zaidatun wa illa fahiya bimakna mislu. Kafnya adalah zaidah tambahan, kalau tidak bahwa bimakna mislu. Karena kaf itu maknanya mislu. Fayakunullahu ta'ala masil. Kalau seperti itu maka Allah itu ada masil, ada yang menyerupai. Wa huwa muhalun. Kalau Allah ada yang menyerupai ya mustahil. Mustahil syar'an wa mustahil aqlan. Wal qasdu bihadzal kalam ya nafyul misliyah anillahi ta'ala. Maksud kalimat ini adalah menafikan, menegasikan semua kemiripan, keserupaan atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi majaznya biziyadah. Ziyadahnya apakah?
Yang kedua, misal nukson, majaz karena nukson, ada yang dikurangi. Contohnya was alil qaryata. Ini pun sebagian ulama nukson itu penggunaan ibarat yang kurang pas katanya. Al-Quran itu ya sudah seperti itu, sudah benar. Jadi kalau nukson itu ada kesan, harusnya tidak seperti itu, tapi dalam Quran dikurangi. Maksudnya ada kesan seperti itu. Ya, sebagian ulama ada yang mengkritik juga seperti itu. Ya, contohnya apa? Misal nukson was alil qaryah, tanyakan kepada kampung. Ya, kita secara akal ya sulit tanyakan kepada kampung itu, kepada bangunannya, pada tanahnya. Tanah diajak ngobrol, ditanyain. Tapi tidak, yang dimaksud apa? Penduduknya. Ya. Maka di sini ada yang dibuang. Apa? Ahla. Was'ali ahlal qaryah. Tanyakan kepada penduduk kampung. Ya. Maka was'alil qaryah ini majaz. Bukan makna asalnya. Kalau ikut makna asal, tanyakan kampung. Kan nggak nyambung. Tapi was'al ahlal qaryah. Tanyakan penduduk kampung. Nah, itu makna hakikoh. Lalu mana yang utama, mana hakikoh atau makna majaz? Itu tidak bisa ditentukan, tergantung konteksnya. Kita mempertahankan makna majaz padahal yang kuat makna hakikoh ya salah. Kita mempertahankan makna hakikoh padahal itu bertentangan, itu pun salah. Jadi mana yang utama tergantung konteksnya. Ya, tergantung konteksnya. Makanya kalau Ibnu Asyur dalam Maqasidus Syariah itu penting mengetahui konteks korinah, sababun nuzul ya dalam satu lafaz supaya kita tidak gagal paham dalam memahami satu teks. Baik itu memahami perkataan manusia ataupun perkataan ataupun Quran ataupun sunnah. Dalam perkataan sehari-hari pun kalau kita lepas dari konteks itu peluang salahnya besar sekali. Ya, orang bisa menggiring satu teks, satu ucapan kemana-mana, padahal lepas dari konteks. Itu luar biasa. Yang sekarang banyak dimanfaatkan dalam YouTube, ya, dalam media-media untuk membuli orang lain, menyalahkan orang lain, hanya dipotong, ungkapan itunya saja. Itu kalau dilepaskan dari konteksnya, itu masalah besar. Bisa jadi gagal paham orang lain. Maka penting ya kata Ibnu Asyur itu memahami kondisinya seperti apa. Ketika itu yang diajak bicaranya siapa. Kemudian kalimat setelah dan sebelumnya seperti apa. Ya, kalau hanya dipotong pas itunya saja, itu salah. Ya. Misalnya gini, ini yang paling ini ya. Orang Nasrani misalnya mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Lalu orang Nasraninya dipotong dalam video. Tuhan itu 3. Itu jadi masalah. Ya. Itu orang yang memotong-motongnya ingin menebarkan fitnah sama muslim. Ya, makanya kita pun jangan terjebak dengan potongan-potongan video sebelum kita benar-benar membacanya, melihatnya secara utuh. Tapi kadang nafsu yang lebih bergerak daripada akal sehat kita. Ya. Kalau menurut nafsu kita sudah tidak suka, apapun itu potongan kita anggap benar dan kita biasanya tidak mau tidak mau meng-cross check, tidak mau dengan sabar memeriksa setiap berita. Kalau kita tidak mau mengecek, mendingan nggak usah komen kalau menurut saya. Mendingan nggak usah menyebarkan. Nanti imbasnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Itu penting ya. Konteksnya hilang, maknanya hilang. Makna aslinya bisa hilang. Allahu a'lam. Sampai sana ada yang tanyakan foto. Kalau ada yang disampaikan silakan. Mau tanya Ustaz. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat sama majaz ini berkaitan nanti dengan takwil begitu nggak Ustaz? Iya. Itu sangat berhubungan. Kalau hakikoh majaz itu kan kedudukannya. Kalau takwil itu kegiatannya, mentakwil.
Mentakwil itu memindahkan atau mengambil salah satu makna antara hakikoh atau majaz. Nanti ada pembahasan takwil, ya ada. Nanti lafadznya muawwal. Tapi kalau takwilnya itu seperti tafsir, ya, kegiatannya, proses memaknainya itu takwil. Kalau hakikoh majaz itu maknanya. Itu sangat sangat erat. Takwil itu bisa jadi seperti zohir dan nas. Tapi takwil bukan hanya hakikoh majaz. Ya. Dari nas ke zohir, dari zohir ke ghair zohir, itu pun takwil. Ya. Dari makna nas ke zohir itu disebut takwil juga. Tapi takwil juga sebenarnya nggak ada apa namanya, nggak apa ya, banyak yang sepakat gitu dalam takwil juga saja, nggak banyak pertentangan gitu. Dalam hal apanya? Ya misalkan dalam yang sering terjadi di dalam akidah itu suka ada sengit gitu perdebatan masalah takwil Ustaz. Jadi tapi ternyata tadi hakikoh majaz itu juga berkaitan dengan takwil gitu. Saya apa menemukan gimana ya titik temunya gitu di situ gimana gitu. Iya, kalau secara bahasa mungkin hampir sepakat ya. Secara bahasa itu dalam bahasa manapun mungkin ada. Kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah metafor ya. Apalagi kalau bahasa-bahasa sastra gitu ya. Bahasa-bahasa apa ya. Itu kalau kita memaknai sastra ya, puisi syair dengan makna hakikat, itu bisa jadi gagal paham. Makanya kalau menurut saya setiap bahasa itu pasti ada hakiko, ada majaz. Dan kita pun bisa menangkap dengan baik ya. Kalau metafornya atau majaznya jelas, kita pun bisa menangkap dengan baik. Apalagi kita mengikuti pembicaraan dari awal, yang dia maksud itu bisa kita tangkap dengan baik. Nah, setiap bahasa itu setahu saya itu ada hakikat, ada majaz. Dan itu nanti salah satu bentuk keindahan bahasa itu ya salah satunya hakikat majaz. Kalau hakikat semua bahasanya itu mungkin datar-datar saja ya. Bahasa cinta itu kalau hakikat semua kan nggak menarik. Nah, kadang kegagalan memahami hakikat majaz itu jadi masalah juga. Bahasa cinta dipahami dengan bukan bahasa cinta, itu pun jadi masalah besar. Bisa jadi jatuh kepada memusyrikan yang lain. Ya. Misalnya ada syair-syair karangan ulama, ya, kecintaan kepada Rasul dengan bahasa-bahasa cinta, kemudian dimaknai dengan makna zahir. Oh itu bakal benturan besar, ya. Bakal benturan besar. Ya, sebagiannya itu kan ada yang kalau dimaknai zahir ya jadi masalah besar. Sama seperti aku misalnya orang yang cinta aku tak bisa hidup tanpamu, itu udah musyrik gitu, kalau pakai zahir. Yang bisa menghidupkan itu hanya Allah, ya. Tapi kan bahasa itu punya konteksnya sendiri ya, dan mungkin orang yang mengucapkan pun bukan itu maksudnya. Nah, itu memang perlu kejelian. Nah, dalam Al-Qur'an itu biasanya dalam masalah akidah itu jadi pertarungan sengit ya sama kaum muslimin sampai hari ini, dan itu tidak reda-reda ya. Yaitu sebagian mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Nah, sebagian lagi majaz itu dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, dalam apapun ya ada. Kalau ada majaz dalam Al-Qur'an maka berpotensi nanti ditakwil. Kalau tidak ada majaz maka tidak ada kemungkinan mentakwil ayat Al-Qur'an. Ya, takwil itu pokoknya baik ayat dalam akidah ataupun di luar akidah itu bisa ditakwil. Kalau yang mengatakan bahwa majaz itu ada dalam Al-Qur'an. Salah satu yang mengatakan tidak ada majaz Al-Qur'an itu Syekh Singkiti ya, Syekh Muhammad Amin As-Singkiti. Setahu saya dalam kitabnya apa ya? Nafyul Majaz, atau kalau tidak salah ya, Nafyul Majaz. Beliau punya kitab tafsir yang sangat bagus. Adwaul Bayan. Adwaul Bayan. Berapa jilid ya? 6 jilid atau berapa? Tapi itu banyak yang memuji kitab tafsir tersebut. Tapi beliau untuk majaz menolak ada majaz di dalam Al-Qur'an. Jadi maknanya hakikoh semua.
tidak boleh digiring kepada makna majaz. Walaupun itu kalau menurut saya bertentangan dengan jumhur ya. Kalau jumhur ya semuanya. Kalau kita lihat tafsir-tafsir ada hakikat, ada majaz, ada apa. Mungkin itu respon saya. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Ya, Fadol, silakan. Ya kan sudah dijelaskan hakikat dan majaz ya. Terus untuk mengerti suatu lafaz itu hakikat atau majaz itu gimana saja? Seperti ya dulu gitu kan, itu majaz apa hakikat gitu kan? Itu bagaimana Ustaz cara mengetahuinya? Itu akan sangat relatif sendiri. Makanya gini kata siapa ya? Kita menafsiri Quran atau menafsiri perkataan apapun tergantung bekal pengetahuan si penafsir. Jadi apa ya? Atau afiliasi si penafsir. Kalau afiliasinya ke satu kelompok, maka tafsirnya pun akan dibawa ke sana. Jadi orang menafsir itu sudah punya apa istilahnya ya? Sudah punya pilar-pilarnya, sudah punya kecenderungannya. Maka semua tafsiran itu akan dia bawa, akan dia giring sesuai pemahaman awal dia. Nah, lalu bagaimana? Lalu nanti mana yang benar? Itu kan panjang. Kalau kata Gadamer itu seperti tadi ya, seorang penafsir itu ini hermeneutik hermeneutik falsafi atau filsafat hermeneutik. Kalau filsafat hermeneutik itu masih mending ya, masih kalaupun digunakan kalau menurut saya tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau hermeneutik yang lain itu akan sangat bermasalah digunakan dalam menafsiri Al-Qur'an ya. Kata Gadamer itu orang menafsiri itu tidak dalam keadaan kepala kosong. Pasti dia punya aksioma-aksioma ya, punya pengetahuan-pengetahuan awal yang akan digunakan dalam menafsir. Bagi yang yadullahi fauqa aydihim ar-rahmanu 'alal asyistawa. Lalu bagaimana menafsirinya? Ya tergantung kecenderungan dia kemana. Ya. Kalau yang bahwasannya tidak ada majaz, ar-rahmanu 'alal asyistawa, ya Allah berada di arsy. Karena maknanya yaitu ya Allah ala di atas istawa ar-rahmanu Allah alal arsy di atas aras istawa bersemayam. Itu makna hakikat. Kalau yang mengakui ada hakikat dan majaz itu ditakwil. Karena Allah laisa lahu makan ya, wa laisa lahu jiha. Kalau tidak ada tempat pasti tidak ada arah ya. Maka makna itu bukan makna hakiki tapi makna majazi. Maka istawa itu secara lugah itu maknanya kan banyak kalau di kamus ada istaula, ada apa lagi? Ada qasada yaksudu bermaksud ya. Jadi majaz itu tidak mungkin dikatakan majaz kecuali masih dalam cakupan lugah tersebut. Tidak boleh majaz ini maksud saya majaz tapi jauh dari penempatan lugah asal. Jadi kalau mau takwil itu jangan jauh dari kitab lughah. Kita lihat misalnya Tajul Arus, kita lihat misalnya Mu'jam Maqaisil Lughah. Istawa di sana maknanya apa saja dalam bahasa Arab. Ya, ternyata ada 3 sampai 4 makna misalnya. Nah, ketika kita menggunakan salah satu makna dari 4, itu disebut itu masih disebut dengan takwil yang benar. Karena tidak lepas dari cakupan makna. Kita hanya beralih dari makna hakikat ke makna majaz. Ya. Nah, lalu mana yang benar ya tergantung afiliasinya. Ya. Itu tergantung ya yang diperdebatkan dari dulu sampai sekarang sampai debatnya keras ya. Ya itu ya tentang apakah itu hakikat atau majaz. Dan itu berlaku di semua yadullahi fauqa aydihim. Apakah itu tangan Allah, tangan bahwa Allah punya tangan hissi atau tidak? Itu kan jadi perdebatan. Kalau secara hakikat tangan itu ya hissi. Dalam benak kita
tangan itu apa? Hisi. Hisi itu yang terindra, ya, yang bisa dilihat. Tapi apakah seperti itu? Bagi sebagian kalangan, ya di sana kalau dalam kamus itu bisa digunakan juga untuk kekuasaan. Ya. Jadi yadullah itu maksudnya kekuasaan Allah. Lalu mana yang benar? Itu ada dua pilihan. Ya, saya tidak ingin mengarahkan, silakan saja. Karena perdebatannya sangat kuat. Nah, kalau sebagian, makanya yang ramai itu antara Asy'ari dengan Asy'ari. Ya. Kalau Asy'ari itu menggunakan takwil, Asy'ari itu dua, takwil dan tafwid. Tafwid itu beda, ya. Tafwid itu mengakui bahwa Allah punya tangan, tapi tidak memaknainya. Lalu kalau Allah punya tangan apa maksud tangan di sana? Nah, kalau tafwid itu tidak, wallahu a'lam. Pokoknya dalam Al-Qur'an yadullah, ya. Maknanya wallahu a'lam. Caranya apalagi? Sebagian yang Asy'ari, Allah punya tangan, lalu makna tangan ya sesuai dengan makna tangan yang hissi. Tapi kaifiyahnya seperti apanya wallahu a'lam. Itu dua hal yang berbeda, ya. Tafwid dengan selain tafwid itu dua berbeda. Kalau yang satu lagi, Asy'ari itu kan ada yang tafwid, ada yang takwil. Kalau takwil itu langsung yadullah itu ya kekuasaan Allah. Apakah Allah punya tangan? Ya ada yadullah, tapi maknanya kekuasaan Allah. Nah, itu dua mazhab besar, ya. Di dalam di dalam tradisi pemikiran Islam. Dan yang sampai sekarang ya itu belum bisa keluar, belum bisa move on, dan berantemnya rata-rata di sana. Wallahu a'lam. Itu semuanya berangkat dari lughah, ya. Makanya memahami lafadz itu imbasnya kemana-mana, ya. Makanya dalam usul fikih di awal itu dibahas tentang lughah semua, termasuk dalam mantik. Ya, dalam mantik itu kan di awal-awal tentang lafadz, ya, tentang ta'rif, dan tentang taksim, nanti baru tasdik. Ya. Allah. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Tadi Ustaz, tafwid makna itu apakah dia tidak menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Ustaz? Misalnya Yang mana? Tafwid makna yang Ustaz maksud tadi itu tidak menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Bisa Misalnya jadi ya udah ya gitu. Ya. Bisa jadi seperti itu ya kalau yang tafwid, tapi saya kalau terjemah Depag saya belum lihat. Ada yang pernah lihat? Terjemah Depag itu Ar-Rahman alal Asistawa atau Yadullahi itu apa ya? Ada yang pernah lihat? Istawa itu apa itu? Bersemayam terjemahannya. Terjemahannya bersemayam. Iya. Okay. Kalau bersemayam ya bertempat berarti, ya. Saya tidak tahu itu terjemahan gimana, ya. Nah, kalau yang tafwid kemungkinan kalau menurut saya kalau diterjemahkan itu malah apa ya? Kalau diterjemahkan lagi malah memunculkan kesan atau makna baru yang mungkin tidak diharapkan oleh orang yang mufawwidnya itu, yang tafwidnya tersebut. Pokoknya Allah punya tangan sebagaimana dalam Al-Qur'an, tetapi apa itu tangan Allah? Wallahu a'lam. Nah, itu tafwid. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu agak sulit lagi, nanti dipahaminya bukan tafwid, ya. Kalau mengikuti mazhab tafwid. Nanti pun orang yang menerjemahkan tergantung afiliasi dia kemana. Ya, kalau afiliasinya kepada Asy'ari mungkin kekuasaan, kalau kepada Asy'ari ya tangan langsung. Jadi terjemah pun nanti turunan dari afiliasi si penerjemah. Allah. Ini khilaf dalam akidah ya Ustaz. Kalau khilaf majaznya sendiri, takwilnya sendiri bukan hanya dalam akidah, ya. Cuman kalau dalam masalah fikih biasanya orang lebih longgar, ya, kalau masalah fikih. Tapi kalau dalam akidah itu jadi masalah besar nih. Bukan masalah besar, dibuat masalah besar.
Sebenarnya kalau- boleh berbeza ke dalam bab akidah Ustaz? Boleh berkhilaf ke? Tergantung. Makanya ulama itu membedakan akidah itu ada usul akidah, ada furu'ul akidah. Kalau usul akidah itu Allah wujud atau tidak, itu nggak ada khilaf. Rasulullah itu diutus atau tidak, itu usul akidah. Rukun iman yang 6 itu usulul akidah. Ya. Kalau itu nggak boleh ada khilaf. Kalau khilaf berarti yang khilaf udah otomatis bukan beriman ya, otomatis dia musyrik atau otomatis dia ateis misalnya. Nah, kalau itu usul akidah. Ya. Usul akidah wujudullah, wujudul malaikah, wujudul rasul, wujudul yaumul qiyamah, adanya hari akhir, adanya qada dan qadar. Itu usulul akidah yang tidak boleh ada khilaf. Kalau khilaf sudah jelas bukan Islam, keluar dari Islam. Nah, ada yang furu'ul akidah. Nah, itu takwil ini apakah masuk furu'ul akidah atau tidak? Kalau menurut saya itu furu', ya. Itu furu'. Artinya furu' itu ketika berbeda, yang berbedanya itu tidak keluar dari Islam. Ya, tidak keluar dari Islam. Masih dalam cakupan muslim. Tapi salah di dalam takwilnya atau salah di dalam tidak mentakwilnya. Nah, makanya dalam akidah, makanya pertanyaannya apakah akidah itu semuanya qat'i atau tidak? Yang dibahas dalam akidah itu semuanya sawabit atau tidak? Ya, kalau misalnya kalau kita berpegang bahwa semua penjelasan dalam kitab akidah itu qat'i, maka yang berbeda itu keluar dari Islam. Tapi kalau yang ada dalam akidah itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Maka yang bertentangan dengan qat'i keluar dari Islam, yang bertentangan dengan dhanni itu tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Wallahu a'lam. Karena dalam akidah itu ada yang hadis-hadis dari hadis ahad. Ya, ada dalam masalah akidah itu kan kepercayaan. Ya. Hukum syar'inya yang i'tiqadi, kepercayaan. Ada sesuatu yang dipercayai tapi berdasarkan kepada hadis-hadis ahad. Kita tahu hadis ahad itu la yufidul yakin. Ya. Nah, orang yang tidak mempercayai masalah keyakinan yang berdasar hadis ahad, maka kata ulama tidak keluar dari Islam. Ya. Walaupun bisa masuk kategori fasik. Masalahnya apakah pembahasan dalam akidah itu semuanya qat'i atau tidak? Kalau yang semuanya qat'i berarti masalah takwil ini bisa mengeluarkan orang dari Islam. Tapi kalau ada yang qat'i, ada yang dhanni, dan ini masuk yang dhanni, orang yang berbeda tidak keluar dari Islam, masih dalam ruang lingkup muslim. Ya, tetapi mengeluarkan orang lain dari Islam itu berat, ya, sangat berat. Itu jangan masuk dalam ini ya. Kalau menurut saya jangan masuk dalam cara berpikir kita dengan mudah mengeluarkan seorang dari Islam. Kecuali kalau tidak mengakui rukun iman, itu sudah qat'i jelas. Allahu a'lam. Untuk tugasnya, karena mungkin diminta juga ya, nanti sama yang seperti yang kemarin 10 poin ya di usul fikih, 10 poin di qawaid fikih. Apa saja poinnya silahkan. Nomor 1 tentang apa, tapi 10 poin itu inti-inti ya, inti-intinya saja. Boleh 3 kata, 4 kata. Yang penting satu kalimat, satu jumlah mufidah, ya, yang didapatkan dari usul fikih, dari qawaid fikih. Apapun itu, yang ada di kitab, yang tidak ada di kitab, atau hasil renungan sendiri, silakan ditulis. Maksudnya gimana? Ya, silakan. Maksudnya gimana tadi? Kemarin Anda agak terakhir kurang. Ini untuk UTS karena diminta ya, ujian tengah semester. Jadi dituliskan 10 poin dari qawaid fikih
Kemudian yang usul fikih pun 10 poin. Apa saja poinnya? Apapun yang antum pahami selama belajar. Mau yang ada dalam kitab, mau yang tidak ada dalam kitab. Misalnya apa? Fikih itu zonni. Ya cukup itu aja. Ya. Atau misalnya akidah itu ada yang qat'i, ada yang zonni. Itu pun cukup. Ya. Jadi apa istilahnya ya? Serapan-serapan selama pembelajaran qawaid fikih atau usul fikih. Baik yang sudah tertulis di kitab ataupun yang tidak tertulis. 10 kalimat ya Ustaz? Apa cukup 10 satu? poin, 10 poin. 10 poin. Ya. Itu insya Allah tidak terlalu banyak ya. Karena pembahasan kita sudah lumayan agak panjang. Walaupun misalnya cuma satu kalimat itu kan subjek predikat itu cukup ya. Nah itu nggak apa-apa 2 kata tapi sudah membentuk satu kalimat yang dipahami ya. Fikih itu zonni. Nah, udah itu sudah cukup ya. Itu kan satu kalimat dan 1 poin. Dikirim kemana Ustaz? Difotokan saja ya. Difotokan lalu dikirim di Japri saja lah ya. Kalau di grup mungkin agak padat nanti banyak. Mungkin di pribadi saja, dikirim pribadi. Jangan dengan grup. Ketik di WhatsApp aja nggak apa-apa Ustaz ya? Ketik Di WhatsApp gitu ya? boleh. Di WhatsApp boleh, ditulis tangan boleh. Poin itu misalkan pengertian nggak apa-apa Ustaz? Poin nomor Nggak 1 apa-apa, saya adalah bebas. ini gitu. Boleh. Ya. Ya, cukup lah ya, sudah 6:30 itu mungkin untuk pekan ini. Bentar. Untuk pekan ini kita cukupkan sekian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.